Salat berjamaah ini adalah ibadah yang tidak boleh sama sekali diabaikan oleh kaum muslimin, terutama dari kaum laki-laki. Karena dari salat berjamaah inilah keimanan itu akan menjadi kuat. Pertama, bahwa Allah menjadikan salat berjamaah ini bukti keimanan. Bukti keimanan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innama ya'muru masajidallah amana billah wal yawmil akhir." Hanya saja, innama itu dalam bahasa Arab namanya huruf yang membatasi. Hanya saja orang-orang yang memakmurkan masjid adalah orang-orang beriman. Seakan-akan bahwa mereka yang selalu hadir ke masjid, saksikanlah bahwa mereka orang beriman. Berarti salat berjamaah ini bisa menjadi barometer kualitas keimanan seorang laki-laki. Kita tidak mengatakan bahwa, dan ini sulit untuk mengatakan bahwa mereka yang lebih memilih salat sendiri di rumahnya lebih kuat imannya daripada yang salat berjamaah. Bagaimana bisa? Sedangkan Nabi kita sudah menyebutkan keutamaan salat berjamaah yang luar biasa jamaah sekalian. Sebentar kita akan sebutkan supaya kita bisa pahami bahwa salat berjamaah itu ukuran keimanan. Pertama, bahwa Allah sudah tetapkan ya, bahwa hanyalah orang-orang yang beriman yang memakmurkan masjid. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita lihat keutamaannya jamaah sekalian itu luar biasa, sangat luar biasa. Kita ambil contoh salat subuh, lalu kita kaitkan dengan sumber kekuatan umat, yaitu keimanan. Salat subuh itu jamaah sekalian madrasah imaniyah, madrasah yang akan melahirkan orang-orang beriman yang insya Allah kuat imannya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kekhususan salat subuh ini dibandingkan salat-salat wajib yang lain. Aqimis salata liduluki syams ila ghasaqil lail. Tegakkan salat ya, mulai sejak tergelincirnya matahari, berarti masuk salat zuhur, sampai pertengahan malam, masuk asar, maghrib, isya. Wa Qur'an al-fajr, dan salat subuh itu Allah Subhanahu wa taala mengistilahkan salat subuh dengan Qur'an al-fajr. Kenapa diistilahkan Qur'an al-fajr? Kata ahli tafsir, karena bacaan pada salat subuh itu lebih panjang karakternya dibandingkan bacaan dalam salat-salat yang lain. Dan karenanya jemaah sekalian, salat subuh ini kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna Qur'an al-fajr kana mashhuda." Salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Kita lihatnya sifat-sifat para malaikat itu, keterkaitan mereka dengan Al-Qur'an sangat kuat. Sangat kuat. Bagaimana ketika Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, malaikat pada turun ke bumi, pemuliaan kepada Al-Quran. Di mana ada majlis, ketika di situ membacakan Al-Quran, ada malaikat yang hadir. Dan secara khusus pada salat subuh, bacaannya panjang. Allah jadikan malaikat-malaikat itu menghadiri salat subuh. Subhanallah, dalam sebuah hadis dikatakan, yata'aqabuna fikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar. Malaikat yang bertugas di malam hari dan yang bertugas di siang hari, yata'aqabun, silih berganti, ya. Yang berjaga di malam hari ketika akan naik ke bumi, ke langit, dan yang berjaga di siang hari ketika akan turun ke bumi. Jamaah sekalian, Nabi kita mengatakan, wa yajtami'una fi salatil asri wa salatil al-fajr. Mereka pertemuannya itu pada salat asar dan salat subuh. Pertemuan mereka jamaah sekalian. Summa ya'rujul ladzina batu fikum. Kemudian malaikat yang bersama kita di malam hari naik ke atas langit untuk bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah bertanya kepada mereka tentang bagaimana mereka menyaksikan hamba-hambanya, padahal Allah lebih tahu sebenarnya. Dan itu adalah pasnya ya, bahwa Allah lebih tahu dari malaikat itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan pertemuan mereka pada saat subuh. Maka para malaikat mengatakan,
kami pertama kali mendapati mereka sudah ketika turun ke bumi, mereka sedang sholat subuh. Dan ketika kami meninggalkan mereka, mereka juga sementara sholat jamaah sekalian. Dan tentunya yang dipersaksikan kaum muslimin, yang dipersaksikan oleh malaikat di atas langit di hadapan Allah, persaksian yang mulia itu mereka yang hadir sholat subuh di masjid, bukan yang sholat di rumahnya. Ketika orang lain disebut namanya di atas langit, Anda tidak disebutkan namanya, yang tidur di rumahnya, apalagi yang sholat subuhnya nanti pagi, kasihan.